Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tanggung Jawab Sosial dan Etika Manajemen. Kelompok ini terdiri dari Habib Baihaqi Sofa, Ahmad Hafiz Nasution, Evan Sari Magdalena Nainggolan, Kania Humairah, dan Putri Helma. 1. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. A. Arti tanggung jawab sosial. Suatu ulasan kepustakaan baru-baru ini mengidentifikasi bahwa terdapatnya sedikit 9 arti tanggung jawab sosial. 9 arti tersebut bisa dikelompokkan dalam 3 kategori umum: kewajiban sosial, reaksi sosial, dan daya tanggap sosial. Menurut pandangan ini, sebuah perusahaan dapat diterima oleh masyarakat bila perusahaan tersebut mengejar laba di batas-batas peraturan yang ditentukan oleh masyarakat. Karena masyarakat mendukung bisnis dengan mengizinkan perusahaan itu berdiri, maka perusahaan berkewajiban untuk membayar kembali kepada masyarakat atas hak untuk mendapat keuntungan itu. Jadi, perilaku yang sesuai dengan hukum dalam mengejar keuntungan adalah perilaku yang bertanggung jawab kepada masyarakat, dan perilaku apapun yang tidak sesuai dengan hukum dalam mengejar keuntungan adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Pendukung tanggung jawab sosial sebagai kewajiban sosial memberikan 4 alasan dalam mendukung pandangannya. A. Berbagai bisnis bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, pemilik perusahaan. B. Berbagai aktivitas yang bertanggung secara sosial, seperti program perbaikan sosial, seharusnya ditetapkan dengan peraturan, melalui kebijakan masyarakat, dan melalui tindakan dan sumbangan swasta perorangan. C. Jika manajemen mengalokasikan laba ke berbagai aktivitas perbaikan sosial, ini merupakan penyalahgunaan wewenangnya. D. Berbagai tindakan manajemen tersebut mungkin berhasil pada keadaan di mana masyarakat dirugikan. Pendukung daya tanggap sosial umumnya menegaskan bahwa pendekatan terhadap tanggung jawab sosial ini lebih unggul dari pandangan kewajiban sosial dan reaksi sosial karena 3 alasan. Pertama, berbagai aktivitas dan tujuan ekonomi bisnis dengan murni tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sosial dan tujuan masyarakat. Kedua, berlawanan dengan pandangan pendukung kewajiban sosial bahwa para manajer tidak terlatih menghadapi masalah-masalah sosial. Pendukung daya tanggap sosial menyatakan bahwa perusahaan adalah pemecah masalah organisasi yang paling efektif dalam suatu masyarakat yang kapitalis. Ketiga, penganjur daya tanggap sosial menegaskan bahwa keterlibatan bisnis dalam masalah-masalah sosial bukanlah penyalahgunaan wewenang, sebagaimana pandangan kewajiban sosial. Pemegang saham merasa keberatan mendukung bisnis mereka karena alasan-alasan sosial, dan upaya perusahaan yang mungkin adalah untuk menerima persetujuan dari konsumen, media massa, dan masyarakat. Untuk mengelompokkan tindakan yang bertanggung jawab secara sosial adalah dengan mengidentifikasi ahli waris. Dalam setiap tindakan, untuk penyederhanaan, 2 kelompok umum ahli waris bisa diidentifikasikan, internal dan eksternal. 1. Ahli waris internal. Tanggung jawab kepada pelanggan. Isu tanggung jawab sosial yang ditunjukkan kepada pelanggan adalah relatif tetap pada satu ekstrim, seperti dalam contoh-contoh di mana peraturan menetapkan produk yang aman, dan agak berubah-ubah pada yang lain, seperti dalam contoh-contoh di mana terdapat harapan umum berkenan dengan hubungan harga kualitas. Tanggung jawab kepada karyawan. Tanggung jawab manajemen kepada karyawan bisa dilaksanakan secara minimal dengan memenuhi syarat peraturan yang berkaitan dengan hubungan karyawan dan majikan. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Manajemen mempunyai suatu tanggung jawab untuk terbuka kepada pemegang saham dalam hal penggunaan sumber daya perusahaannya dan hasil-hasil pemanfaatannya. Hukum menjamin hak pemegang saham terhadap informasi keuangan dan keterbukaan minimal kepada masyarakat. 2. Ahli waris eksternal. Ahli waris eksternal khusus tindakan perusahaan yang melibatkan ahli waris eksternal khusus bisa jadi wajib, reaktif, dan responsif. Tindakan wajib adalah dalam menanggapi peraturan dan hukum anti-diskriminasi. Sebuah perusahaan bisa dianggap bersifat reaktif secara sosial jika perusahaan bertindak melebihi isi undang-undang yang sebenarnya. Ahli waris eksternal umum. Berbagai program yang melibatkan ahli waris eksternal seringkali dianggap bertanggung jawab secara sosial karena menjadikan perusahaan berusaha untuk memecahkan atau mencegah masalah-masalah sosial umum. Ahli waris internal meliputi pelanggan, pemilik saham, dan karyawan. Ahli waris eksternal meliputi kelompok-kelompok yang mewakili golongan minoritas, wanita,
orang cacat, dan lanjut usia. B. Manfaat tanggung jawab sosial. 1. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaannya di lingkungannya. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas, selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan. 3. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. C. Etika manajerial. Kata etika menurut pengertian umum merujuk pada prinsip-prinsip perilaku yang membedakan antara baik, buruk, benar, dan salah. Beberapa faktor telah memberi sumbangan terhadap tumbuh perhatian ini. 1. Skandal yang melibatkan tindakan tidak etis oleh beberapa perusahaan besar, misalnya Ninex, General Electric, Shearson Lehman, dan General Dynamics Corporation telah dipublikasikan secara luas. Lebih 15 tahun lebih dari 2/3 dari 500 perusahaan Fortune pernah terlibat dalam beberapa bentuk perilaku ilegal. 2. Etika bisnis yang telah menjadi topik perhatian karena bisnis menyadari bahwa perilaku manajemen yang menyimpang secara etis bisa merugikan perusahaan dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 3. Etika pengambilan keputusan manajerial seringkali rumit dan para manajer sering sepakat terhadap apa yang merupakan keputusan etis. Maka ada hal yang perlu diperhatikan. 1. Mengetahui dasar yang bisa digunakan manajer individu dalam menentukan alternatif yang dipilih dalam pengambilan keputusan. Dan 2. Mengenali organisasi-organisasi yang bisa menjamin bahwa manajer mengikuti standar etik dalam pengambilan keputusan mereka. 2. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan. A. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai suatu kewajiban dari organisasi untuk bertindak dengan cara tertentu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan dari banyak pihak luar. B. Pandangan kontra terhadap tanggung jawab sosial. Di kalangan akademis dan kebijaksanaan publik, terdapat dua pandangan saling bertentangan dalam hal tanggung jawab sosial. Yang pertama pandangan klasik, yang kedua pandangan sosial ekonomi. C. Mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Banyak bidang kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan bentuk-bentuk organisasi lain untuk mencapai tanggung jawab sosial. Pada tingkatan organisasional, suatu audit sosial berkala dapat digunakan secara sistematis untuk menilai dan melaporkan komitmen sumber daya organisasi, pencapaian tindakan bidang tersebut, ataupun kinerja sosial di bidang-bidang lain. D. Strategi tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Strategi reaktif. Reactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. 2. Strategi defensif. Defensive Social Responsibility Strategy. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. 3. Strategi akomodatif. Akomodatif Social Responsibility Strategy. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya pertanggungjawaban sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. 4. Strategi proaktif. Proactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Perubahan konsep manajerial dan tanggung jawab organisasi. Zaman kita ini telah menyaksikan perubahan penting dalam harapan masyarakat pada lembaganya dan kepercayaan manajer pada peranannya dalam organisasi. Masa depresi tahun 1930-an dan gerakan aktivis tahun
1960-an serta 1970-an mendorong peningkatan kecaman pada perilaku bisnis dengan berbagai cara. Kritik-kritik ini ditunjukkan pada pandangan lama yang berpendapatan bahwa bisnis harus mengejar keuntungan saja tanpa mempedulikan kebutuhan sosial. F. Konsep tanggung jawab organisasi. Lingkungan luar yang berubah telah menciptakan seperangkat nilai dan harapan baru. Semakin banyak yang diharapkan dari organisasi dan para manajernya, tapi tidak ada kata sepakat tentang bagaimana tetapnya prioritasnya. G. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungannya secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, tiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukan merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungannya.